Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kurang semangat nih, kurang kompak. Ayo ulang lagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Udah sarapan belum? Udah. Belum? Udah. Ketua kelasnya pimpin doa. Marilah kawan-kawan sebelum kita belajar berdoa. Berdoa mulai. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa li Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ketua kelas. Nah, sebelum belajar, Bapak mau absen dulu ya. Yang pertama Afnan, Agnes, Alim, Dianti, Hadir. Eka, Hadir. Elis, Hadir. Juwita, Hadir. Kelin, Kelin, Hadir. ya, kurang keras Kelin ya. Laila, Hadir. Hardi, Hadir. Muhammad Dwi, Hadir. Muhammad Ridwan, Hadir. Nasyah, Hadir. Nina, Hadir. Nur Fadila, Hadir. Onita, Hadir. Revina, Hadir. Rizky, Hadir. Sofi, Hadir. Nadira, Sofi, Nadira, hadir ya. Silvi, Hadir. Subhi, Hadir. Vanessa, Hadir. Wendy. Alhamdulillah ada semua. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini yaitu bertujuan agar kalian itu bisa menganalisis dari teks si kotak ajaib. Tahu si kotak ajaib? Tahu. Kotaknya ajaib, bisa memberikan berbagai informasi. Hadir. Kemudian yang kedua, tujuan dari pembelajaran kali ini agar anak-anak bisa membuat peta pikiran. Yang ketiga, dari pembelajaran ini mempunyai tujuan yaitu anak-anak bisa membedakan benda konduktor dan isolator. Selanjutnya
bertujuan untuk anaknya supaya bisa mencipta atau membuat rangkaian seri atau bukan rangkaian seri tapi rangkaian paragraf. Nah, itu tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai. Nah, selanjutnya perhatikan PowerPoint. Ini namanya PowerPoint. Nah, pertama, pernahkah kalian menonton televisi? Pernah. Tentunya pernah. Di rumahnya ada tidak yang tidak punya televisi? Punya semua? Punya. Ya, Alhamdulillah. Bapak mau tanya sih, kenapa televisi itu bisa menyala? Karena ada arus listrik. Bapak mau tanya lagi, Nina, coba Nina, arus listrik Tidak bisa menyala. tidak bisa menyala. Apakah teman-teman yang lain setuju dengan pendapat Nina? Ya, tidak bisa menyala. Semua peralatan yang di rumah yang menggunakan listrik, apabila listriknya padam ataupun tidak membayar token, itu tidak bisa menyala. Nah, anak-anak, menurut anak-anak, setiap benda yang ada yang kita gunakan selama ini, entah itu televisi, laptop, komputer, kipas angin, lampu, apakah begitu saja langsung muncul? Tidak. Kalian sama lahir ke dunia itu apakah langsung muncul atau ada prosesnya? Ada proses. Ada yang buatnya? Ada. Ya, begitu juga dengan televisi. Coba perhatikan. Nah, ini televisi itu dijulukinya si kotak ajaib. Ada yang berani bacakan teks eksplanasi yang Bapak tampilkan? Cung, yang mau bacain? Ayo. Ayo, 1, 2, 3. Stop, wanita. Coba bacain. Kelihatan? Ayo, bacain. Stop. Si kotak ajaib. John Logie Braid lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Bright mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1952. Sering dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara tersebut berupa gelembung elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat, dipantulkan dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancir ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang dinamisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara kata. Televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemu televisi juga dikategorikan sebagai penemu besar yang mampu mengubah perubahan dunia. Ya, terima kasih Konita sudah mewakili dari teman-teman. Nah, ini si kotak ajaib itu televisi.
Ya, ada penemunya namanya itu John Robbie Bell, lahir di Scotland Iya. pada tanggal 13 Agustus 1888. Nah, televisi tersebut itu ada tidak manfaatnya untuk kita? Ada. Coba yang tahu manfaat dari televisi ada? Mendapatkan informasi. Mendapatkan Informasi. Selain mendapatkan informasi, apa lagi? Elis, Hiburan. apa? Mendapatkan hiburan. Supaya mendapat hiburan. Selain hiburan dan informasi ada lagi tidak? Ayo. Supri. Untuk menambah pengetahuan. Ya, menambah pengetahuan dan juga wawasan. Tentunya televisi itu tergantung kita sebagai penggunanya, apakah bijak ataukah tidak bijak. Kalau bijak, alhamdulillah tuh nambah wawasan, nambah informasi, nambah pengetahuan. Kalaupun tidak bijak, ya menonton televisi berlebihan itu tidak baik, merusak indera penglihatan. Apalagi kalau kalian anak-anak sukanya itu nonton televisi sambil tidur, nah itu namanya tidak bijak. Ya, jadi manfaatkan televisi itu dengan bijak. Kalian sebagai pelajar bisa ngambil ilmu pengetahuan dalam televisi, apalagi zamannya sekarang sudah maju, bisa ngambil ilmu pengetahuan wawasan lewat YouTube atau Google, itu bisa. Ya. Selanjutnya ada yang namanya kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Ciri kalimat efektif yaitu menghemat penggunaan kata. Yang antaranya menghilangkan pengulangan subjek. Misalkan siswa-siswa sedang melakukan upacara, itu kan pengulangan subjek, itu tidak perlu. Siswanya saja boleh. Kemudian menghindari kesinoniman dalam suatu kalimat. Yang ketiga memperhatikan kata jamak. Jadi harus katanya itu sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEBI. Sebaliknya kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan PUEBI. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata baku, kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kata sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada kata baku dan kata tidak baku. Cabai baku atau tidak baku? Tidak. Yang benar? Cabai. Bis. Baku. Bus. Benar. Ijazah. Yang benar? Ijazah. Ya, itu ada kata baku dan juga kata tidak baku. Jadi kalau dalam penulisan formal itu harus menggunakan kata baku. Sebaliknya kalau kita percakapan dalam sehari-hari, ya bukan non formal, itu boleh menggunakan kosakata non baku. Nah, selanjutnya tentu di dalam televisi itu untuk menyalakan televisi itu apakah langsung nyala ataukah harus ada alat bantu? Apa namanya? Kabel. Kabelnya itu dicolokkan kemana? Saklar. Ya, saklar ataupun colokan kan? Tentunya tahu ya. Di dalam kabel itu ada terdapat benda, ada dua benda. Ada benda karet dan juga tembaga. Nah, kali ini kita belajar tentang apa itu konduktor dan isolator. Nah, selanjutnya konduktor dan isolator. Ada yang tahu konduktor itu apa? Konduktor. Apa namanya? Konduktor adalah yang bisa mengalirkan panas dengan baik. Benda yang bisa mengantarkan panas dengan baik. Kalau isolator, apa? Elis, coba isolator. Coba ulang lagi. Benda yang tidak bisa mengantarkan panas. Iya, isolator itu benda yang tidak bisa mengantarkan panas dengan baik. Nih, perhatikan. Yang pertama ada itu sendok kayu, termasuk benda apa? Isolator. Isolator. Ini ada tembaga. Konduktor. Konduktor.
Apa ini? Isolator. Isolat. Kalau spatula, spatula coba lihat. Nih, spatula. Tuh. Konduktor apa isolator? Isolator apa konduktor? Coba kalau gagangnya itu dari apa? Gagangnya. Kayu itu benda apa? Kalau yang besinya apa? Jadi gabungan kalau spatula itu. Ya. Yang karet atau kayu itu namanya isolator. Yang besinya konduktor. Nah, ini apa? Isolator atau konduktor? Ini emas. Konduktor. Karet. Mohon maaf, apa? Kresek. Udah ada yang bertanya? Tidak. Benda isolator dan konduktor. Ada yang bertanya? Sudah paham belum? Sudah. Lanjut. Selanjutnya itu ada rangkaian paralel. Ada yang mau bacain? Subhi, coba bacain. Yang keras. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang terbentuk jika dua buah lampu atau lebih dihubungkan secara berjajar sehingga merupakan rangkaian bercabang arus yang diterima oleh setiap cabang masih lebih besar dibandingkan arus pada rangkaian seri. Hal ini akan membuat nyala lampu akan terlihat lebih terang. Ya, itu rangkaian paralel. Jadi rangkaian paralel itu bukan sejajar, tapi berjejer. Nah, tentunya di rumah kalian juga ada instalasi yang menggunakan itu rangkaian paralel ataupun rangkaian seri. Pasti ada atau juga ada juga menggunakan rangkaian campuran. Di rumah kalian dalam satu ruangan, dalam satu saklar, apakah ketika saklarnya itu dinyalakan, lampu di ruangan lainnya apakah ikut nyala? Tidak. Nah, itu yang dinamakan rangkaian Paralel. Kalau satu saklar untuk beberapa lampu atau untuk beberapa ruang itu disebut namanya rangkaian seri. Yang kemarin kita pelajari rangkaian seri. Nah, ini rangkaian paralel. Selanjutnya, nah ciri-ciri rangkaian paralel. Satu, rangkaiannya itu bercabang. Kemudian jika salah satu komponen dimatikan, komponen lainnya tidak nyala karena memiliki beberapa saklar. Saklarnya berbeda. Arus listrik pada rangkaiannya sama, jadi kekuatannya sama, ya walaupun lampunya banyak juga nyalanya terang. Beda halnya dengan seri, satu saklar beberapa lampu itu bisa tapi redup. Kemudian punya banyak saklar, otomatis kabelnya juga banyak, saklarnya juga banyak, dudukan lampunya juga banyak. Kemudian membutuhkan banyak komponen dalam pembuatannya, yaitu saklar, kabelnya banyak, kemudian fitingnya juga banyak. Nah, ada kelebihannya. Kelebihan dari rangkaian paralel. Coba bacain. Dianti, satu apa? Pembagian arus akan merata pada setiap bagian. Nah, iya rata, cuma dibagi rata. Nyalanya terangnya rata. Beda halnya dengan seri. Ada yang nyala terang, ada yang redup, dan lain. Lanjut, Dianti. Jika satu bagian terputus, bagian lain tidak akan terlihat. Nah, iya, bisa di ruang kelas ini yang kita pakai. Ini misalkan itu terputus, apakah di kelas 5 dan kelas 4 itu akan ikut tidak nyala atau terputus? Tidak. Tetap. Listrik akan hemat karena tidak semua menyala terus. Ya, hemat. Sesuai kebutuhan. Kalau di kelas ini butuh penerangan atau butuh cahaya, bisa nyalakan. Kelas lainnya tidak butuh, ya tinggal dimatikan. Beda halnya dengan seri. Satu saklar nyala semua. Selanjutnya, Nina, coba bacain kekurangan. Lebih mahal dalam pembuatannya, rangkaian paralel membutuhkan lebih banyak kabel konduktor untuk membuat jalur listrik. Instalasi rangkaian lebih ribet. Nah, instalasinya lebih ribet, biayanya mahal, kemudian membutuhkan banyak kabel,
membutuhkan banyak sasaran. Nah, selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh dari rangkaian paralel ya, dalam penggunaan lalu lintas. Ini ada lampu lalu lintas merah, kuning, nyalanya bergantian sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada saklarnya juga 3. Saklarnya juga 3. Ya, nanti kalian itu akan membuat rangkaian paralel. Nanti untuk hari Sabtu, kemudian Minggu kalian kerjakan di rumah ada waktu 1 hari, kemudian buat Senin kita tampilkan proyek yang kalian buat. Kalaupun belum selesai, bawa nanti sama Pak Agus dibimbing yang dalam merangkai rangkaian paralel. Selanjutnya, nah, dalam membuat rangkaian paralel itu ada alat dan bahan. Alat dan bahan. Nanti silakan dikoordinasi dengan teman kelompok itu untuk patungan, ya, untuk membeli alat dan bahan. Patungan berapaan? Gocengan. Nanti beli alat dan bahannya untuk di toko listrik. Ada di toko listrik. Yang pertama itu kalian harus beli. Silakan boleh dicatat ketua kelompoknya saja. Yang pertama alat dan bahan. 1, dudukan lampu. Ketua kelompoknya saja. Alat dan bahan pembuatan rangkaian paralel. 1, dudukan lampu. Nah, gambarnya seperti ini nih. 2, dudukan baterai. Oh, dudukan lampu. Kelihatan semua tidak? Nah, dudukan lampu. Kemudian ada dudukan baterai. Dudukan baterai. Selanjutnya ada kabel. Kemudian saklar. Tuh, kabel-kabelnya ingat ya, yang merah dan hitam. Merah itu kita pakai untuk positif, hitam itu untuk negatif. Kemudian ada saklar. Selanjutnya itu ada lampunya, lampu yang kecil buat senter, sama karter buat motong atau bunting boleh. Sudah? Selanjutnya itu ada langkah-langkah pembuatan rangkaian paralel. Perhatikan ya. Yang pertama ini kita bikin seperti contoh yang tadi. Ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Ada 3 lampu, ada 3 saklar. Siapkan 3 buah baterai, 1,5 volt dan wadah baterai. Baterainya 2 saja cukup. Ya. Kemudian setelah tidak menyala, lakukan hal berikut, dicek ya. Kalau tidak menyala, 1, periksa pada jalur pemasangan kabel rangkaian paralel. Kemudian pemasangan kutu baterai ada yang terbalik pada wadah baterai. Jangan sampai ini positif semua, berdiri ini harus dibawa balik. Ini positif, ini negatif. Ya, lanjut. Kemudian lampu bohlam putus atau tidak dapat menyala. Dicek dulu lampunya apakah putus atau kebakar, dicek. Kemudian pemasangan lampu bohlam kendor pada fitting. Nah, itu materi yang Bapak jelaskan. Sebelum ke penyelesaian LKPD, adakah yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau bertanya tidak? Tidak. Nanti kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, Pak Agus nanti akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi setiap kelompok itu akan mendapatkan LKPD-nya masing-masing. Silakan kerja kelompok. Jangan kerja sendiri, kerjanya kelompok. Satu kelompok ada yang 5, ada yang 4, silakan kerjakan bareng-bareng. Yang merasa ataupun sudah paham materi, sudah mengerti, silakan bimbing temannya yang masih belum paham, dibimbing, silakan.
Nanti ada 3 LKPD. Yang pertama itu LKPD tentang membuat peta pikiran. Kemudian yang kedua itu LKPD tentang membedakan benda isolator sama konduktor. Kemudian yang ketiga itu LKPD nanti buat hari Senin. LKPD tentang rangkaian paralel. Sampai di sini paham? Paham? Paham ya? Kalau paham nanti Pak Lus bagikan LKPD-nya. Ya. Nanti kerja kelompok, jangan kerjanya sendiri. LKPD plus rangkaian. Dibaca dulu materi yang tadi. Ya. Nah yang ini nih buat hari Senin. Ya, yang ini buat hari Senin. Yang diselesaikan peta konsep sama membedakan benda-benda isolator dan konduktor. Ini. Dibaca dulu ini ya, sudah dibaca sama. Nah. Ini buat hari Senin ya. Ini yang tadi dibaca dulu. Kemudian bikin peta konsep. Peta konsepnya boleh tidak sesuai dengan ini, mau dibikin lope-lope, silahkan. Dibikin awan-awan. Ini berapa Pak? Yang ini sebanyaknya saja, silahkan. Ini silahkan dibaca. Ini peta pikirannya dijawab. Iya bareng-bareng ini juga. Silakan cari dalam ini. Ini buat hari Senin, ya. Pak, ini yang ininya ada nama kelompoknya gimana? Tulis kelompok 1. Ya kelompok apa kamu namain kelompoknya? Boleh. Kelompoknya nama buah boleh. Kerjain bikin bareng-bareng, ya. Buat hari Senin kalian merangkai rangkaian paralel. Yang ini buat Senin, yang buat sekarang itu peta konsep sama benda konduktor dan isolator. Nah, yang sudah paham, sudah mengerti, tolong diajari teman-temannya. Ya berkolaborasi, jangan kerjanya sendiri. Silahkan dibantu temennya ya. Ada yang ditanyakan ini? Kata Kak John Iya. lahir di sekolah. Nah, Ya, yang ini 13 Agustus 1988. yang ini konduktor apa yang kamu cari sebanyak mungkin. Yang ini bikin peta pikiran. Yang ini buat hari Senin, ya. Boleh dibikin, dibentuk yang cakep. Tapi di belakangnya juga dikasih identitas ya. Nama kelompoknya siapa? Silahkan. Di kerjaan, kerjanya kerja kelompok, bukan kerja sendiri. Ada yang bikin peta pikiran, ada yang ini. Yang ini buat hari Senin, ya. Ini kan. Boleh, pakai ngerjainnya peta pikiran. Bapak, kalau langsung isi di kotaknya nggak apa-apa? Boleh. Ayo, kerjain. Boleh di belakangnya. Ada yang ngerjain peta pikiran, ada yang ngerjain konduktor, dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Ada yang ngerjain ini, boleh. Dibagi-bagi. Bagi tugas. Dibagi tugas. Dibagi tugas. Tahu, ini ngerjain ini, ini ngerjain ini. Ada yang ngerjain ini, ada yang ngerjain ini. Biar ini. Biar apa? Cepat selesai. Yang ini buat Senin. Di rumah nanti di foto. Ya. Enggak, kerjain bareng-bareng. Kalau kita hanya untuk mengerjakan LKPD. Nah, nanti setiap kelompok itu akan
hasil kerja kelompoknya. Nah, yang pertama maju silahkan kelompoknya Konita, silahkan. Teman-temannya maju ke depan mempresentasikan hasil kerja pada kelompoknya Konita tersebut. Nah, untuk kelompoknya Konita, silahkan. Teman-teman, kami dari kelompok Mawar Berduri ingin mempresentasikan hasil kerja. Nama kelompok Mawar Berduri, nama anggota Konita, Revina, Alim, Dwi, Ridwan. Setelah apa yang ditemukan John Logie Bright televisi? Ya, menurut teman-teman benar tidak? Benar. Benar tidak? Ya, lanjut. Mengapa John menciptakan televisi? Karena bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan. Benar tidak? Televisi. Benar. Benar tidak? Benar. Ya, lanjut. Siapa penemu televisi? John Logie Bright. Ya, benar. Lanjut. Bagaimana prinsip kerja televisi secara umum? Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar suara. Benar tidak, teman-teman? Yang lain? Barangkali ada salah atau apa boleh. Bukan begitu, ataupun kasih saran, masukan boleh. Kalau tidak ada, lanjut. Bacakan lagi. Kapan John Logie Bright dilahirkan? 13 Agustus 1888. Benar tidak? Benar. Ya, lanjut. Di mana John Logie Bright dilahirkan? Di Skotlandia. Benar tidak? Benar. Lanjut. Oh, yang LKPD selanjutnya silahkan baca temennya yang lain. 1. Konduktor. Konduktor, silahkan. 1. Tembaga. Oh, tembaga benar tidak? Benar. Konduktor, benar? Silahkan. 2. Baja. Baja termasuk? Termasuk. Ya, lanjut. 3. Besi. Besi termasuk konduktor? Termasuk. Ya. 4. Paku. Paku Masuk. termasuk konduktor? Paku. Paku. Paku dari mana bahannya? Besi. Jadi termasuk konduktor bukan? Konduktor. Lanjut. 5. Aluminium. Aluminium termasuk? Ya, termasuk konduktor. Lanjut. 6. Koli atau wajan. 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 Ya, katanya perempuan, ganti perempuan. Yang keras. Kain termasuk? Terus. Karet termasuk isolator? Termasuk. Lanjut. Kayu. Baju. Oh, baju. Ya, baju termasuk tidak? Termasuk. Lanjut. 4. Kertas. Kertas termasuk isolator? Termasuk. Lanjut. 6. Kresek. Ya, kresek plastik termasuk isolator? Termasuk. Ada yang memberi tanggapan, masukan dari hasil kerja kelompoknya Mawar Berduri, silakan. Ada yang memberi masukan atau tidak? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mawar Berduri. Nah, Teman-teman karena ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. yang keras. Nama kelompok Rana, nama anggota Rizky, Agna, Nina, Naseh. Apa arti televisi? Televisi diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Yuk, lanjut. Mengapa penemu televisi dikategorikan sebagai penemu besar? Karena penemu televisi mampu mengubah perubahan dunia. Benar tidak? Benar. Ya. Siapa yang menciptakan televisi? John Logie Bright. Ya. Lanjut. Bagaimana cara kerja televisi? Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Ya, Agna coba bacain. Selanjutnya belum. Kapan John Logie Bright lahir? Pada tanggal 13 Agustus 1888. Ya, benar. Lanjut. Di mana John Logie Bright lahir? Di Skotlandia. Ya. Nah, selanjutnya LKPD yang satunya. Konduktor. Konduktor nomor 1 sendok besi. Terus, Tembaga. terus. Baja. Besi. Logam.
Ya. Isolatornya. Isolator 1 kain, 2 plastik, 3 kayu, 4 selotip, 5 karet. Ya. Dari kelompoknya Rana, barangkali ada teman-teman dari kelompok lain yang memberikan saran, komentar ataupun kritik dari penampilan kelompok Rana, ada tidak? Tidak. Ada tidak? Tidak. Ya, kalau tidak ada, beri tepuk tangan buat kelompok Rana. Tadi sudah melaksanakan presentasi dari 5 kelompok tadi. Terima kasih yang sudah tampil ke depan. Ya, rencana selanjutnya itu akan kalian laksanakan di rumah. Ya, dalam rangka itu mendesain proyek rangkaian paralel. Nanti untuk jadwalnya, jadwal proyeknya itu kita sepakati 2 hari, bahkan 3 hari. Besoknya libur minggu. Jadi 3 hari ada hari. Sekarang jadwalnya itu sekarang. Setelah pulang sekolah, kalian silahkan dikoordinasikan dengan kelompoknya ya, untuk membeli alat dan bahan. Kemudian setelah membeli alat dan bahan, silahkan dikerjakan di rumah. Proyeknya itu selesai dalam 2 hari plus libur minggu. Ya, jadi ada 3 hari. Ada waktu besok, silakan hari liburnya dipakai untuk kerja kelompok menyelesaikan proyek rangkaian listrik. Rangkaian listrik, Pak. Nanti setelah kalian bekerja, Bapak pengen bukti fisiknya. Nanti hari Minggu kalian kerja kelompok membuat rangkaian paralel. Nanti silakan ketua kelompoknya itu mengirim foto atau video bukti bahwasannya kita ini sedang melakukan kerja kelompok atau diskusi dalam menyelesaikan rangkaian paralel. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, tadi kita belajar apa aja? Coba, ada yang mau? Tadi kita belajar apa aja? Peta pikiran. Oh, Ita, coba sebutin. Tadi kita belajar apa saja? Belajar peta pikiran sama ini konduktor isolator. Ya, belajar tentang membuat peta pikiran, kemudian membedakan benda pemutar dan isolator. Nanti satu lagi, mendesain proyek rangkaian paralel. Nanti kalaupun belum selesai rangkaian listriknya, silahkan hari Senin dibawa, selesai atau tidak selesai, hari Senin itu dibawa. Nanti kalau yang belum selesai, nanti penyelesaiannya dibimbing oleh Pak Agus. Sampai di sini paham? Sampai di sini ada yang bertanya tidak mengenai pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan anak-anak bukunya dirapikan. Ingat, LKPD yang buat hari Senin dikerjakan. Silakan dibereskan.